Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hibatihi wa anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was shalihin wal musannifin wal ulama'i wal 'amilin wal jabinin malaikatil muqarrabin susan ila mu'allif hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu faslun utawi iki kono fasal suwiji. Faslun utawi iki kono fasal suwiji. An-najasatu. Sekarang membahas tentang macam-macamnya najis dan juga cara menghilangkannya. Macam-macamnya najis beserta cara menghilangkannya. Di dalam ilmu fikih najis ini ada dikelompokkan dalam bagiannya masing-masing, disesuaikan dengan sulitnya atau sulitnya hukum untuk membersihkan najis tersebut. Dikelompokkan berdasarkan itu. An-najasatu utawi pira-pira najis iku salatun ana telu. An-najasatu utawi pira-pira najis. An-najasatu utawi pira-pira najis iku salatun ana telu. An-najasatu utawi pira-pira najis iku salatun ana telu. Macam-macamnya najis di dalam ilmu fikih dibagi menjadi 3. Menurut syarak najis ini apa? Najis ini secara bahasa adalah kullu syai'in mustakdzar, segala sesuatu yang menjijikan. Secara bahasa segala sesuatu yang menjijikan namanya najis. Apa namanya? Air ludah itu menjijikan, najis. Sesuatu yang kotor. Lemari kamu kalau kotor menjijikan, nanti dinamakan najis secara bahasa. Tapi secara syariat, secara ilmu fikih itu kullu syai'in mustakdarin tamna'u sihatus sholati ghairu lam murkhas, yaitu segala sesuatu yang najis yang mencegah sahnya sholat. Secara syariat, secara ilmu fikih, najis adalah segala sesuatu yang menjijikan yang mencegah sahnya sholat. Dikeluarkan dari itu, dikecualikan dari pengertian tadi, contohnya seperti air ludah. Air ludah menjijikan tidak? Menjijikan, tapi membatalkan sholat tidak? Tidak. Tapi kalau air kencing bau, menjijikan tapi membatalkan sholat, maka itu termasuk najis. Kalau air ludah tidak, karena tidak mencegah sahnya sholat. Para sahabat zaman dulu ketika masjid Nabi baru dibangun, bawahnya kan tidak seperti sekarang, keramikan bagus, bawahnya tetap tanah. Maka ada pada zaman dulu para sahabat sholat menggunakan sendal. Ketika dalam keadaan sholat meludah, batal nggak sholatnya? Tidak batal. Makanya disunahkan di dalam berludah itu membuangnya ke kanan atau ke kiri, jangan ke depan. Nah, karena diambil dari dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sahabat ketika dalam sholat itu meludah ke depan. Kata Nabi, kalau meludah jangan ke depan, tapi buanglah ke arah kiri atau ke arah kanan. Nah, itu pada zaman dahulu para sahabat sholat ada yang meludah di tengah-tengah sholat. Tidak batal karena ludah tidak najis, tetapi mustakdzar saja, tapi tidak mencegah keabsahannya sholat. An-najasatu utawi pira-pira najis iku salatun ana telu. An-najasatu utawi pira-pira najis iku salatun ana telu. Mughalladatun rupane suwijine najis mughalladah. Mughalladatun rupane suwijine najis mughalladah. Mughalladatun rupane suwijine najis mughalladah. Yang pertama adalah najis mughalladah. Ghalat ini secara bahasa artinya tebal, kandel, banget lah. Ghalat ini secara bahasa artinya banget, kandel.
Kenapa dinamakan najis mughalladah? Karena sulitnya atau menghilangkan najis tersebut hukumnya sulit. Hukumnya banget harus dihilangkan. Ghalat mughalladah. Karena najis yang masuk kategori najis mughalladah ini hukumnya harus dihilangkan atau cara menghilangkannya lebih sulit daripada najis-najis lainnya. Makanya namanya najis mughalladah. Najis yang banget. Nah, nanti contohnya apa, cara membersihkannya gimana nanti. Wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah. Wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah. Khaffaf takhfif tipis. Wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah. Najis yang ringan, najis yang tipis. Karena cara menghilangkannya atau cara menghilangkan najis tersebut mudah, atau bentuk najis tadi tidak terlalu, istilahnya tidak terlalu banget, tidak terlalu susah untuk dihilangkan. Makanya namanya najis yang takhfif, najis yang tipis, najis yang ringan. Wa mutawassitotun lan najis kang mutawassitoh, najis antara najis mughalladah dan najis mukhaffafah, terletak di tengah-tengah. Wa mutawassitotun lan najis mutawassitoh. Wa mutawassitotun lan najis mutawassitoh. Tawassut, moderat, di tengah-tengah. Tidak, hukumnya tidak terlalu berat, juga tidak terlalu ringan. Cara menghilangkannya najis mutawassitoh juga tidak terlalu sulit, juga tidak ringan-ringan banget. Jadi berada di tengah-tengah. Nah, itu jenis-jenis atau macam-macam najis berdasarkan hukum dan cara menghilangkannya ada 3. Nah, contohnya apa? Al-mughalladatu utawi najis mughalladah iku najasatul kalbi. Iku najasatul kalbi najise anjing. Al-mughalladatu utawi kang aran najis mughalladah. Al-mughalladatu utawi kang aran najis mughalladah iku najasatul kalbi najise asu, najise anjing. Najasatul kalbi iku najise asu, najisnya anjing. Wal khinziri lan babi. Wal khinziri lan babi, baik babi hutan ataupun babi ternak, sama saja, sama-sama najis mughalladah. Najasatul kalbi iku najise asu, najise anjing. Wal khinziri lan najise babi. Wa far'i ahadihima lan najise anake salah sijine kalbu wal khinzir. Wa far'i ahadihima lan najise anake salah sijine kalbu wal khinzir. Anak keturunan dari salah satu anjing atau babi. Wa far'i ahadihima lan najise anake salah sijine kalbu wal khinzir. Nah, kalau anjing sama babi jelas najisnya najis mughalladah. Kalau menurut madhab kita, madhab Syafi'i, baik air liurnya ataupun kulitnya dipegang saja sudah najis mughalladah. Ada yang mengatakan yang najis ini hanya air liurnya saja. Kalau kulit segala macamnya kalau sama-sama kering itu tidak najis. Tapi kalau menurut kita semuanya anjing, babi semuanya najis, tidak hanya air liurnya. Nah, itu najis mughalladah, najis yang banget, najis yang hukumnya berat, atau cara membersihkannya juga lebih sulit daripada najis-najis yang lainnya. Ada anjing sama babi. Anjingnya baik anjing anjing peliharaan ataupun anjing liar, sama-sama najis mughalladah. Anjing penjaga ataupun anjingnya yang dibawa polisi itu hukumnya sama, najis mughalladah. Atau babi, baik babi hutan ataupun babi yang diternak itu juga sama. Dan juga wa far'i ahadihima, atau keturunan dari perkawinan anjing sama babi. Anjing sama babi kawin, keluar makhluk baru. Nah, hukum makhluk baru ini hukumnya sama seperti anjing sama babi. Atau misalkan sesuatu yang diperanakkan dari salah satu anjing atau babi. Misalkan anjing menikah sama kijang atau sama kucing, ada lahir makhluk baru. Lah, makhluk baru ini hukumnya ikut yang anjingnya.
Ada ayam kawin sama babi misalkan, atau disilangkan. Lahir makhluk yang baru. Nah, makhluk baru ini dari hasil peranaan antara ayam sama babi ini hukumnya disamakan ke babi. Jadi kalau di dalam ilmu fikih, di dalam kaidah fikih, apa namanya, keturunan atau anak ini ikutnya ke yang ahos, ke yang lebih rendah. Jadi apa, yutba'u akhosul aslaini, yutba'u akhosul aslaini, alfar'u yutba'u akhosul aslaini. Anak ini ikutnya yang lebih rendah-rendah di antara ayah sama ibu. Nah, itu di dalam apa, kaidah fikih. Maka babi sama ayam rendah mana, hina mana? Hina babi. Maka keturunan dari babi sama ayam ini hukumnya ikutnya ke apa, ke si babi. Itu kalau dalam bab najis. Dalam bab najis, al far'u yutba'u akhosul aslaini. Di dalam bab najis, apa, anak ini ikutnya ke lebih rendah-rendahnya antara akhosul, apa, dari ayah dan ibunya tadi. Misalkan ayam sama anjing kawin melahirkan sesuatu yang baru, maka sesuatu yang baru ini di dalam bab najis hukumnya ikut si anjing, karena anjing lebih rendah daripada ayam. Nah, tapi kalau apa, di dalam bab waris ikutnya yang lebih tingginya, misalkan, atau di dalam bab nasab misalkan apa, yang satu syarif, apa, misalkan dari keturunan habaib nikah sama orang biasa, maka ikutnya ya ke laki-lakinya. Itu di dalam bab waris atau di dalam bab nasab ikutnya ke yang unggul. Kalau di dalam bab najis ikutnya yang lebih rendah. Di dalam apa, kaidah fikih. Nah, sekarang apa cara membersihkan najis tersebut gimana? Wal mukhaffafatu lan utawi najis mukhaffafah, atau apa, contoh najis mukhaffafah atau najis mukhaffafah ini contohnya apa? Wal mukhaffafatu lan utawi najis mukhaffafah iku baulus sobiyyi. Wal mukhaffafatu lan utawi najis mukhaffafah, wal mukhaffafatu lan utawi najis mukhaffafah iku baulus sobiyyi, uyuhe bocah cilik lanang. Wal mukhaffafatu lan utawi najis mukhaffafah, wal mukhaffafatu lan utawi najis mukhaffafah iku baulus sobiyyi, uyuhe bocah cilik lanang. Wal mukhaffafatu lan utawi najis mukhaffafah iku baulus sobiyyi, uyuhe bocah cilik lanang. Alladzi lam yat'am kang durung mangan sapa sobi, alladzi lam yat'am kang durung mangan sapa sobi, alladzi lam yat'am kang durung mangan sapa sobi. Wal mukhaffafatu lan utawi kang aran utawi najis mukhaffafah iku baulus sobiyyi, uyuhe bocah cilik lanang. Alladzi lam yat'am kang durung mangan sapa sobi, ghairul labani ing sak liyane asi, ghairul labani ing sak liyane asi utawa puan. Dalam makna-makna kita biasanya di mana nih puan ini asi, air susu ibu. Walam yablugh lan durung tumeka sapa sobi, walam yablugh lan durung tumeka sapa sobi, al haulaini ing umur 2 tahun. Walam yablugh lan durung tumeka, belum sampai. Walam yablugh lan durung tumeka sapa sobi, al haulaini ing umur 2 tahun. Nah, najis mukhaffafah, najis yang paling ringan di dalam fikih, di dalam syarak, itu adalah najis mukhaffafah, yaitu najisnya atau bentuk najisnya adalah air kencingnya anak laki-laki. Ingat loh, air kencing anak laki-laki belum makan minum apa-apa kecuali ASI, dan juga anak tersebut belum sampai umur 2 tahun. Nah, jadi ada empat kriteria dinamakan apa? Najis mukhaffafah. Yang pertama harus berbentuk air kencing, baul. Yang kedua sobi, anak laki-laki. Berarti kalau air kencingnya anak perempuan berarti mukhaffafah bukan? Terus harus belum kemasukan apa-apa untuk
gizinya kecuali air susu ibu. Kalau misalkan air kencingnya anak laki-laki yang belum umur 2 tahun tapi sudah diberi makan promina, misalkan sudah diberi makan roti, sudah diberi makan pisang, nah, maka air kencingnya tidak dinamakan apa, najis muhafafah. atau misalkan atau misalkan apa, air kencingnya anak perempuan belum umur 2 tahun juga belum kemasukan apa-apa selain ASI, maka tidak dinamakan najis muhafafah karena air kencingnya anak perempuan. Najis muhafafah adalah air kencingnya anak laki-laki belum kemasukan apa-apa selain ASI dan juga belum mencapai umur 2 tahun. Kalau sudah berumur 4 tahun, 3 tahun, ya najisnya bukan najis muhafafah lagi, bukan najis yang ringan lagi ya. Maka najis ringan itu adalah 4 kriteria tadi. Baulus sobi alladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablugh al-haulaini. Wal mutawassitatu lan utawi najis mutawassithah, najis yang tengah-tengah. Wal mutawassitatu lan utawi najis mutawassithah iku sairun najasati, sekerine pira-pira najis. Iku sairun najasati, sekerine pira-pira najis. Wal mutawassithatu lan utawi najis mutawassithah iku sairun najasati, sekerine pira-pira najis. Kalau najis mutawassithah berarti najis yang selain dua tadi. Selain najis kalbu sama khinzir, selain najisnya anjing sama babi, dan juga selain najisnya baulus sobi tadi, air kencingnya anak laki-laki tadi. Air kencingnya anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum kemasukan apa-apa selain ASI. Selain daripada itu, najis mutawassithah, najis yang berada di tengah-tengah. Nah, itu apa? Macam-macam najis dan juga contoh-contohnya. Sekarang cara mensucikannya atau cara membersihkannya. Faslun utawi iki kuna fasal suwiji. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Al-mughalladatu utawi najis mughalladah. Al-mughalladatu utawi najis mughalladah iku tathuru, bisa suci apa najis mughalladah. Al-mughalladatu utawi najis mughalladah iku tathuru, bisa suci apa najis mughalladah bisa ba'i ghusalatin, kelawan pitu pira-pira basuhan. Wal al-mughalladatu utawi najis mughalladah iku tathuru, bisa suci apa najis mughalladah bisa ba'i ghusalatin, kelawan pitu pira-pira basuhan. Ba'da izalati ainiha, ing dalem sakwise ngilangi zate najis atau kahanane najis atau zate najis, bentuk fisik najis tersebut. Ba'da izalati ainiha, ing dalam sakwise ngilangi zate najis mughalladah. Ba'da izalati ainiha, ing dalam sakwise ngilangi zate najis mughalladah. Ihdahunna utawi salah sijine sab'u ghusalat. Ihdahunna utawi salah sijine pitung basuhan sab'u ghusalat. Ihdahunna utawi salah sijine sab'u ghusalat, utawi salah sijine pitu basuhan iku biturabin, tetep kelawan nganggo lebu. Ihdahunna utawi salah sijine sab'u ghusalat iku biturabin, tetep kelawan nganggo lebu. Nah, jadi cara membersihkan najis mughalladah adalah membasuh bekas najis tersebut 7 kali, salah satunya dengan debu. Jadi misalkan sandalmu digigit anjing, atau ada bekas diduduki anjing atau digigit anjing sandalmu. Terus cara membersihkannya gimana? Cara membersihkannya ainun najasah, bentuk fisiknya najis tersebut dihilangkan dulu. Nah, jadi misalkan
ada kotoran anjing atau ada bekas air, bekas gigitan, bekas air liurnya si anjing tersebut, kamu hilangkan terlebih dahulu. Itu namanya izalatu ainiha. Izalatu ainiha ini yang harus pertama kali dilakukan adalah izalatu ainiha, menghilangkan bentuk fisik najis tersebut. Misalkan air liurnya si anjing atau misalkan kotorannya si anjing dihilangkan dihilangkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kamu basuh 7 kali, salah satu basuhannya dicampur dengan debu. Caranya gimana? Debunya debu apa? Debu pasir atau debu apa? Debunya ya debu-debu yang digunakan untuk tayamum, turab. Nah, terus cara mencampurkan atau menggunakan debu tersebut di dalam menghilangkan najis mughalladah gimana? Ada yang sudah pernah? Ada yang sudah pernah? Jadi debunya ini yang paling baik atau yang paling bagus adalah dicampurkan di dalam basuhan yang pertama. Jadi misalkan kamu ambil gayung satu cibuk. Yang pertama kamu hilangkan apa? Ainun najasahnya dulu. Misalkan kotoran anjing, maka kotorannya kamu buang. Misalkan air liurnya anjing, maka air liurnya kamu hilangkan, dibasuh, digabiur apa atau segala macam. Nah, setelah itu baru sabu ghusalatin ihdahuna biturab. Kamu ambil satu cibuk gayung air. Terus kamu campurkan apa debunya di dalam cibuk tadi. Kamu ambil debu, kamu siramkan. Dihitung berapa? Satu kali sudah ada debunya, maka tinggal 6 kali air saja. Itu yang paling bagus. Boleh nggak kalau debunya yang terakhir? Boleh. Atau misalkan debunya tidak dicampurkan di dalam gayung yang isinya air tadi. Misalkan cara yang kedua, turapnya dulu kamu letakkan di bekas najis tadi. Baru kamu siram 7 kali dengan air. Atau misalkan siraman yang pertama, siram dulu, kasih turap, baru siram 6 kali. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah izalatu ainiha dulu. Bentuk fisik najisnya harus dihilangkan dulu. Wal mukhaffafatun utawi najis mukhaffafah. Nah, kalau najisnya tadi baulus sobi tadi, wal mukhaffafatun utawi najis mukhaffafah iku tadhuru bisa suci apa najis mukhaffafah. Cara membersihkannya, cara mensucikannya birosyil ma'i, kelawan merataake banyu. Birosyil ma'i, kelawan merataake banyu, meratakan air. Alaiha ing atase najis mukhaffafah. Alaiha ing atase najis mukhaffafah ma'al ghalabati yang dalam sertone nglindih. Ma'al ghalabati yang dalam sertone nglindih. Maksudnya airnya harus lebih banyak daripada najisnya. Wal mukhaffafatul lan utawi najis mukhaffafah iku tadhuru bisa suci apa najis mukhaffafah birosyil ma'i, kelawan merataake banyu, alaiha ing atase najis mukhaffafah ma'al ghalabati yang dalam sertone nglindih. Wa izalati ainiha lan ngilangi zate mukhaffafah. Wa izalati ainiha lan ing dalam sertone ngilangi zate mukhaffafah, zate najis mukhaffafah. Ma'al ghalabati yang dalam sertane nglindih, airnya harus lebih banyak daripada najisnya. Wa izalati ainiha lan ngilangi zate najis mukhaffafah. Nah, kalau najis mukhaffafah tadi apa? Najis mukhaffafah apa tadi? Air kencingnya anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali ASI. Itu kencing, cara membersihkannya gimana? Birosyil ma'i. Rosyil ma'i ini meratakan air, atau ros ini menyempratkan air atau dengan semprot. Cukup dengan menyemprotkan air atau dengan meratakan air di atas najis tadi setelah menghilangkan zatnya loh. Berarti misalkan masih ada air kencingnya, apa yang kamu lakukan? Kamu hilangkan dulu air kencingnya, kamu gabiur dulu. Nah, terus setelah itu apa? Birosyil ma'i, boleh kamu ciprati, boleh kamu ratakan air lagi. Yang penting kadar airnya harus lebih banyak daripada air kencing tadi, baulus sobi tadi. Cukup kamu semprot atau kamu ciprati
cukup. Yang penting lebih banyak daripada baulus sobi, air kencingnya tadi, air kencingnya anak laki-laki tadi. Berapa kali? Satu kali cukup. Karena najisnya apa? Ringan, mukhafafah. Dan tidak harus dibasuh. Basuh ini gebyur, tidak harus digebyur. Cukup ros. Ros ini bisa semprot, bisa apa? Diciprati. Yang penting ainun najasatil mukhafafah tadi sudah hilang. Pokoknya kalau najis itu yang pertama kali dilakukan adalah menghilangkan bentuk fisik najisnya tersebut. Baru kamu lakukan cara-cara membersihkan 3 jenis najis tadi. Itu najis mukhafafah birosil ma'i. Wala mutawassithatu lan utawi najis mutawassithah. Najis mutawassithah selain najis mughalladah sama mukhafafah itu dibagi menjadi 2. Wal mutawassithatu lan utawi najis mutawassithah iku tangqasimu. Jadi kebagi apa najis mutawassithah ala kismaini ing ngatasé rong bagian. Wal mutawassithatu utawi najis mutawassithah. Wal mutawassithatu lan utawi najis mutawassithah iku tangqasimu dadi kebagi apa najis mutawassithah ala kismaini ing ngatasé rong bagian. Ala kismaini ing ngatasé rong bagian ainiyatin badal kismaini. Ala kismaini ing ngatasé rong bagian ainiyatin rupane suwijine najis ainiyah. Ainiyatin rupane rupane najis ainiyah wa hukmiyatin lan najis hukmiyah. Ainiyatin rupane najis ainiyah wa hukmiyatin lan najis hukmiyah. Najis mutawassithah selain najis anjing babi, najis baulus sobiyi alladzi lam yat'am ghairu laban, itu dibagi menjadi 2. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Ainiyah ini yaitu yang terlihat oleh mata. Atau nanti ada rasa, ada bau, ada warna. Namanya ainiyah. Ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini adalah bekas najis atau najis yang tidak terlihat oleh mata. Tidak memiliki warna, tidak memiliki rasa, tidak memiliki bau. Najis hukmiyah. Wal al-ainiyatu utawi kang aran najis ainiyah. Al-ainiyatu utawi najis ainiyah. Al-ainiyatu utawi najis ainiyah allati laha kang iku tetep kedue najis ainiyah al-ainiyatu utawi najis ainiyah allati laha kang iku tetep kedue najis ainiyah allati laha kang iku tetep kedue najis ainiyah allati laha kang iku tetep kedue najis ainiyah launun utawi warna
warihun lan ambu, warihun lan ambu bau, wa ta'mun lan rasa. Allati laha kang iku tetep kedue najis ainiyah, launun utawi warna, warihun lan bau ambu, wa ta'mun lan rasa. Najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, memiliki bau, memiliki rasa. Fala Buddha mongko wajib, fala Buddha mongko wajib, fala Buddha mongko wajib, fala Buddha mongko wajib min izalati launiha saking ngilangi warnane najis ainiyah. Fala Buddha mongko wajib min izalati launiha saking ngilangi warnane najis ainiyah, warihiha lan ngilangi ambune najis ainiyah, warihiha lan ngilangi ambune najis ainiyah, wa ta'miha lan ngilangi rasane najis ainiyah. Nah, jadi kalau najis ainiyah harus dibasuh benar-benar hilang rasa, bau dan warnanya. Bentuk fisiknya, baunya juga harus hilang. Itu najis ainiyah. Wal hukmiyatu lan utawi najis hukmiyah, wal hukmiyatu lan utawi najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah, allati la launa kang iku ora ana warna iku maujud, wal hukmiyatu lan utawi najis hukmiyah, allati la launa kang iku ora ana warna iku maujud, wala riha lan ora ana ambu iku maujud, wala ta'ma lan ora ana rasa iku maujud. Wal hukmiyatu utawi najis hukmiyah, khobarnya di belakang saja. Wal hukmiyatu utawi najis hukmiyah, allati la launa kang ora ana warna iku maujud, wala riha lan ora ana ambu iku maujud, wala ta'ma lan ora ana rasa iku maujud, iku yakfi. Nah, khobarnya hukmiyah di yakfi. Iku yakfi nyukupi ka ing sira, iku yakfi nyukupi ka ing sira, iku yakfi nyukupi ka ing sira, iku yakfi nyukupi ka ing sira apa jaryul ma'i miline banyu, apa jaryul ma'i mengalirnya air, milinya banyu mengalirnya air, alaiha ing atase najis hukmiyah. Yakfi iku nyukupi ka ing sira apa jaryul ma'i miline banyu mengalirnya air, alaiha ing atase najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah yang tidak kasat mata, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, tidak ada bentuk fisiknya, maka cukup dengan mengalirkan air ke atas najis tersebut. Maka itu cukup. Faslun aqallul haidhi yaumun wa lailatun wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.